Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan bersama belajar online fisika. Nah, pada tayangan video sebelumnya telah dibahas mengenai gelombang bunyi, ya. Ya, terutama difokuskan pada pembahasan tentang pipa organa terbuka dan tertutup. Nah, pada kesempatan kali ini, ya, belajar online fisika ingin membahas masih membahas tentang gelombang bunyi, tetapi lebih ditekankan kepada efek Doppler. Nah, tentunya yang akan kita bahas di sini nanti adalah ya ada soal dan bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Ya, nah langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Ya, sebuah mobil ambulan bergerak mendekati seorang pengamat yang diam sambil membunyikan sirine. Nah, saat mendekat, frekuensi yang didengar 1122 Hz. Dan saat ambulan menjauhinya, ya, ia mendengar 1056 Hz. Nah, jika cepat rambat bunyi di udara 330 meter per sekon, ya, 300 ya, 330 meter per sekon, ya, kecepatan gerak ambulan adalah berapa? Kita gambarkan dulu ya ilustrasinya ya. Jadi ada dua kondisi. Kondisi pertama ketika ambulan mendekat dan kondisi kedua ketika ambulan menjauh. Ya, tentunya ambulan ini sebagai sumber bunyinya. Ya, ambulan sebagai sumber bunyi. Sedang pengamat di sini ya. Nah, karena keadaannya adalah diam, maka kita tuliskan bahwa kecepatan pengamat adalah 0. Gitu. Nah, kemudian indeks di sini FP1 gitu kan. FP1 artinya adalah frekuensi menurut pengamat saat ambulan mendekat. FP2 adalah frekuensi menurut pengamat, gitu ya. Frekuensi menurut pengamat saat ambulan menjauh. Ya, tentunya gitu ya. Kalau kita berpikir secara nalar, secara logika, ketika ambulan mendekat, ya, frekuensi sirine menurut si pendengar ini ya terdengar lebih kencang itu. Nah, kemudian ya ketika ambulan menjauh, tentunya frekuensi yang didengar oleh pendengar ya semakin lama semakin hilang atau semakin rendah gitu kan, frekuensi makin rendah itu. Nah, selanjutnya ya kita tuliskan ya apa-apa saja besaran yang terkait di dalam soal ini. FP1 tadi frekuensi pengamat, frekuensi menurut pengamat saat ambulan mendekat itu adalah 1122 ini ya 1122 Hz. Kemudian saat ambulan menjauh frekuensinya ya 1056 Hz ini tadi. Nah, kemudian cepat rambat bunyi di udara itu adalah 330 meter per sekon ya. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah kecepatan gerak ambulan di sini. Nah, kecepatan gerak ambulannya berapa atau kecepatan sumbernya berapa? Nah, kemudian perlu kita tuliskan terlebih dahulu ya untuk biar tidak lupa, kita sebagai pengingat saja. Persamaan umum untuk efek Doppler itu adalah Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikali Fs. Nah, itu. Nah, tentunya ini kalau kita hafalkan satu persatu, kasus demi kasus, ini akan membuat kita pusing. Ya, oleh karena itu kita bisa mengerjakannya dengan cara logika berpikir, gitu kan. Logikanya bagaimana, gitu kan. Kita analisis setiap kejadian demi kejadian. Nah, next. Nah, kemudian kalau kita tuliskan, gitu kan, kita tuliskan secara matematis bahwa FP1 itu adalah V dibagi V min Vs kali Fs. Nah, kita perhatikan di sini ada perbedaan. Ini yang satu ini kurang, yang satu tambah. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ini ya. Nah,
seperti tadi yang kita sudah jelaskan tadi di awal bahwa pendengar mendengar sirine dengan frekuensi tinggi. Pada saat apa? Pada saat si ambulan mendekat. Supaya frekuensinya tinggi, tentunya ya, supaya FP-nya tinggi, maka faktor pembaginya harus kecil. Ya, sebaliknya kalau ambulan menjauh, maka frekuensinya makin rendah. Nah, agar frekuensi menjadi rendah, faktor pembagi harus besar, ya. Nah, kemudian kita masukkan secara matematis, ya. Jadi tanda bagi di sini, ya. Tanda titik 2 di sini, kemudian saya ganti dengan seper. Kita ganti dengan per FP1 per FP2. Kita masukkan masing-masing, ya. Nah, di sini FP-nya menjadi FS-nya menjadi hilang. Nah, kenapa? Ya, karena antara mendekat dan menjauh, ya, si ambulan ini mengeluarkan bunyi yang sama, ya, mengeluarkan besaran bunyi yang sama, frekuensinya sama. Yang berbeda hanya menurut si pengamat atau pendengar. Itu. Sehingga kita bagi hasilnya 1. Next akan menghasilkan di sini, ya. Ini ada semacam aturan penjumlahan bilangan pecahan kayak gitu, ya. Jadi bilangan pecahan itu bisa menjadi perkalian kalau pembilang dan penyebutnya kita balik, kan? Yang dibalik hanya faktor pembaginya saja, yang paling bawah. Sehingga menghasilkan V per V min Vs sama seperti kondisi awal dikali, ya. Nah, dibalik V plus Vs dibagi V. Nah, VV ya, besarnya sama 330. Maka kita tidak perlu mengutak-atik sampai panjang lebar sekali, cukup kita bagi, ya. Karena sama nilainya, maka kita bagi hasilnya 1. Sehingga ya menghasilkan persamaan FP1 per FP2 sama dengan V plus Vs dibagi V min Vs. Itu. Next, ya selanjutnya kita masukkan angka-angkanya. Jadi FP1 kita ketahui 1122, FP2 1056, sama dengan V kita ketahui 330 plus Vs. Ya, karena kita cari Vs. V sama 330 min Vs. Nah, kalau ini 330, ini bawahnya ada 330, ini bisa dibagi enggak? Enggak bisa, gitu ya. Karena operasinya adalah penjumlahan di sini. Ya, hati-hati. Kalau operasinya perkalian, ya, operasi perkalian seperti ini, kita bisa mencoret atau bisa membagi atau menyederhanakan. Tapi kalau sudah ada operasi penjumlahan, pengurangan kayak gini, ya hati-hati, ya. Ini belum boleh dibagi atau dicoret secara langsung. Next. Nah, kalau kita sederhanakan, ya, 1122 per 1056 itu kalau kita sederhanakan menjadi 17 per 16. Gitu kalau kita sederhanakan. Sama dengan, ya, 330 plus Vs dibagi 330 min Vs. Menghasilkan bagaimana? Nah, tentunya ini dikali silang. Nah, kita kali silang, gitu ya. Nah, kenapa kita kali silang? Kok tidak atas kali atas, bawah kali bawah? Nah, karena di sini ada pemisahnya adalah sama dengan, ya. Kalau pemisah kali, gitu ya, maka kita bisa eksekusi dengan atas kali atas, bawah kali bawah, dan seterusnya. Nah, kita kali silang menghasilkan 17 dikali di sini. 17 dikali 330 dan 17 dikali min Vs. Begitu juga dengan yang ruas seberangnya, gitu ya, yang ada di ruas kanan. Next, ya, 17 kali 330 ternyata menghasilkan 5610 dikurangi 17 Vs, ya. Nah, 17 kali min Vs sama dengan, ya, 16 dikali 330 ketemu 5280 ditambah Vs, gitu kan? Tentunya dikali, ya, kali silang, gitu kan? Dikali perkalian titik, bukan perkalian silang tapi perkalian titik. Next, nah ini bentuknya adalah operasi aljabar biasa,
Ya, solusinya yang satu suku kita gabungkan dengan yang satu suku. Ya, ada VS kita gabung dengan VS gitu ya. Sehingga ini akan menghasilkan, nah, 5.610 dikurangi dengan 5.280. Jadi ya, tinggal pindah ruas gitu ya. Pindah ruas jadi kurang, tadi min 17 VS, pindah ruas jadi plus, sehingga menghasilkan berapa? 16 tambah 17 ketemu 33 VS. Ya. Next, selanjutnya, nah, menghasilkan VS sama dengan 330 bagi 33. Nah, ada muncul di sini 330 dari mana? Ya, 5.610 dikurangi 5.280. Nah, tiga-tiganya masih di sini. Ya, sama. VS sama dengan 10 meter per sekon. Nah, kalau di soal itu dinyatakan dalam kilometer per jam, kalian bisa mengkonversikannya ke dalam kilometer per jam. Ya. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 2. Oke. Seorang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 54 km per jam. Oke, ya. Seorang mengendarai sepeda motor, berarti ini seorang. Nah, kalau seorang berarti dia kemungkinan nanti akan berfungsi sebagai pendengar. Ya, kecepatannya 54 km per jam. Sebuah mobil ambulan, nah ini pasti berfungsi sebagai sumbernya sambil membunyikan sirine, yaitu 1800 Hz. Melaju dengan kecepatan 72 km per jam. Ya, di depan pengendara motor. Itu kan dengan arah yang sama. Jika cepat lambat bunyi di udara di sini 340 meter per sekon, frekuensi bunyi sirine yang didengar oleh pengendara sepeda motor adalah berapa? Ya, frekuensi bunyi sirine yang didengar oleh pengendara berapa? Nah, tentunya pertanyaan ini adalah menjurus ke frekuensi yang didengar oleh pendengar. Nah, itu. Next, kalau kita gambarkan ya bahwa ini pengendara motornya yang mendekati sumber suara yaitu sirine ambulan, sedangkan si ambulan ini dia menjauh. Gitu, dia menjauh. Nah, dan kalau si pendengar ini mendekat, ya, si pendengar mendekat, ya, kita kasih tanda positif. Ya, kalau sumbernya menjauh, ya, menjauhi pendengar, kita juga kasih tanda positif. Ya, maka selanjutnya, nah, tadi sudah kita bahas fs-nya sekian, sudah kita uraikan tadi, kita bahas bahwa fs itu frekuensi sumber 1800. Vp itu tadi kecepatan, ya, kecepatan pendengar yaitu 54 km per jam. Kita jadikan meter per sekon. Nah, kenapa kita jadikan meter per sekon? Karena di sini, ya, nah, di sini ini satunya adalah meter per sekon atau satuan SI. Nah, frekuensi juga satuan SI. Maka untuk lebih mempermudah, satuan kilometer per jam kita harus ubah ke dalam meter per sekon. Caranya bagaimana? Dengan tentunya dikali 1000 dibagi 3600. Nah, yang kedua, yang VS gitu kan, kecepatan sumber gitu kan, sama gitu kan. Kita harus mengubah ke dalam meter per sekon. Nah, kemudian V ya, kecepatan atau cepat lambat bunyi di udara 340 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan FP ya. FP tadi apa? Frekuensi pendengar menurut ya, frekuensi bunyi ya menurut si pendengar itu ya, frekuensi bunyi menurut si pendengar. Next, nah, persamaan umum kita tuliskan kembali supaya tidak lupa gitu kan. FP sama dengan V plus minus VP dibagi V plus minus VS, ini dikali FS. Next ya, FP, nah gitu, FP sama dengan V plus VP dibagi V plus VS, ini dikali FS. Ya, mengenai plus ini tadi kita sudah mengupasnya dan sebelumnya kita juga sudah bahas gitu ya. Dan
Ini FP, ini tinggal kita masukkan. V-nya 340 tambah 15 dibagi 340 tambah 20 ya, dikali 1800. Next, gitu ya. Next, hingga FP sama dengan 355 bagi 360 kali 1800. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya. Kita sederhanakan, disederhanakan dulu kemudian dikali. Ya, 1800 dibagi 360 karena angkanya lebih mudah gitu ya. Lebih gampang operasinya. Itu. Nah, kalau sudah ketemu tinggal dikalikan 355. Hasilnya adalah 1775 Hz. Artinya, menurut si pendengar, frekuensinya itu sebesar 1775 Hz. Ya, sekali lagi ada perbedaan frekuensi di sini antara sumber dengan pendengar, ya, antara sumber dengan pendengar. Next, soal yang ketiga. Kita tunggu kemunculan soal yang ketiga. Iya, baru muncul ya. Penjual roti mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 5 meter per sekon. Ya, penjual roti ya tentunya karena dia menjual roti pasti di situ ada pengeras suara, kecepatannya 5 meter per sekon. Si penjual roti dia sebagai sumber gitu. Nah, frekuensinya di sini ya sambil membunyikan lagu berfrekuensi 990 Hz. Ya, dia sebagai frekuensi sumber gitu. Penjual roti menjauhi seorang anak yang diam, gitu kan? Si anak tidak bergerak kemana-mana, dia masih berada pada posisinya. Gitu. Jika cepat rambat bunyi di udara, ya cepat rambat bunyi di udara 325 meter per sekon, lagu yang didengar anak kecil tersebut frekuensinya berapa? Nah, di sini kita gambarkan, gitu ya. Kita gambarkan, ya. Si penjual roti, ya, dia menjauhi seorang anak yang diam, gitu ya. Walaupun dia bergerak-gerak, dia hanya diam pada posisinya, gitu ya. Maka dikatakan dia diam, ya, tidak punya kecepatan kayak gitu. Next. Nah, kita ketahui bahwa Vs kecepatan sumbernya ada di 5 meter per sekon, Vp-nya 0 karena diam. Fs-nya kita ketahui 990 Hz. Nah, V gitu ya, kecepatan rambat bunyi di udara atau cepat rambat bunyi di udara 325 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan ya, menurut si pendengar, menurut si anak, frekuensinya itu berapa? Gitu. Oke, kita tuliskan kembali persamaan umumnya supaya tidak lupa ya. Ini Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs kali Fs. Nah, next. Oke, ini akan menjadi plus ya. Jadi kenapa di bawahnya plus gitu kan? Karena sumbernya menjauh. Kalau sumber menjauh, otomatis menurut pendengar frekuensinya menjadi lebih kecil ya. Untuk menghasilkan frekuensi kecil, maka faktor pembaginya harus besar, maka harus plus gitu. Next, kita tinggal masukkan ya, V-nya tadi 325 ya, udara 325 ya, cepat rambat bunyi di udara 325. Kemudian ini sama, V-nya 325 plus berapa? 5 dikali 990. Next, nah hasilnya 325 per 330 dikali 990. Kita bagi di sini. Nah, kita bagi ya, artinya 99 bagi 3. Ketemunya 3 ya. Maka kalau sudah kita temukan 3 di sini, nah, tinggal dikalikan 325 kali 3. Iya, maka ketemunya adalah 975 Hz. Gitu ya. Jadi menurut pendengar frekuensinya itu adalah 975 Hz. Oke, next ya. Soal yang keempat ya. Kita tunggu soal yang keempat.
Oke, ya. Sebuah pesawat terbang mendekati menara dengan kelajuan 50 meter per sekon. Ya. Sirine dari menara memancarkan bunyi dengan frekuensi 1400 Hz. Jika kelajuan bunyi di udara 350 meter per sekon, perbandingan frekuensi yang didengar pilot ketika pesawat mendekati dan menjauhi menara adalah berapa? Nah, berarti pertanyaan apa? Pertanyaannya disuruh mencari perbandingan, ya, perbandingan frekuensi saat pesawat mendekat dan frekuensi pada saat pesawat menjauh, ya. Nah, sebagai titik acuannya adalah menara sekaligus sebagai sumber bunyinya. Oke. Next. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Ini menara ya dalam keadaan diam ya. Jadi menara itu kan selalu diam gitu. Kalau menara itu bergerak gitu kan bisa jalan kemana-mana, maka kalian harus berdoa yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Harus berdoa. Nah, kemudian pendengar gitu kan. Pendengar mendekat, maka FP 1 untuk lebih bermudah. Pendengar menjauh, FP 2. Ya. Nah, logika berpikirnya, alur berpikirnya gitu kan, sama seperti pada kasus nomor 1. Gitu. Sama seperti pada kasus nomor 1. Nah, maka kita lanjutkan. Nah, untuk kasus yang mendekat, gitu kan? Kasus yang mendekat, ingat, yang bergerak di sini adalah pendengarnya, bukan sumbernya. Nah, sumbernya dia, maka yang paling bawah di sini VS-nya tidak kita tulis, gitu ya. Maka kita tulis FP1 sama dengan V plus VP per V dikali Fs. Sementara ketika yang menjauh, gitu kan, maka VP-nya kita tuliskan minus, gitu ya. VP-nya kita tuliskan minus. Nah, kenapa? Nah, sekali lagi, logika berpikirnya bahwa kalau menjauh, pastilah si pendengar mendengar frekuensi yang lebih kecil. Supaya menghasilkan kecil, maka faktor yang paling atas sendiri, faktor bilangan yang dibagi harus kecil. Betul sekali. Nah, next. Nah, perbandingan di sini FP1 banding FP2 berapa? Next. Nah, kita bandingkan ya. Dari tanda bagi ini, itu tanda bagi, kita bisa mengubahnya menjadi FP1 per FP2. Itu tinggal kita masukkan ya, V plus VP dibagi V. Ya, kemudian banding lagi V min VS dibagi dengan V. Nah, nggak ada Fs-nya gitu kan, karena sumbernya sama gitu ya, sumbernya sama gitu. Nah, next. Nah, sehingga sama kayak tadi yang kasus nomor 1 ya, kita jadikan kali, yang atas taruh bawah, yang bawah taruh atas ya. Dan V-nya bisa kita bagi ya. Nah, bisa kita bagi. Nah, di sini V bagi V ketemu 1, sehingga V plus VP dibagi V min VS. Ini persamaan berikutnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung bisa memasukkan nilai-nilainya, gitu kan, angka-angkanya. V dikali 350, gitu kan. VP ketemu berapa tadi? Pendengar, gitu kan. Pendengarnya berapa? Nah, pendengarnya ini kelajuannya 50 meter per sekon. Kita tuliskan, gitu kan. 50 meter per sekon. Sama, gitu kan. Yang bawah 350 ya, gitu kan. 350 itu, oh maaf ya, sorry ya, di sini ada salah pengetikan ya, ada salah pengetikan, yang betul bukan ya, yang betul bukan VS ya, yang tapi ini kita ganti dengan V. Nah, kita ganti dengan VP. Nah, gitu ya, ada salah pengetikan di sini, kita ganti dengan VP. Nah, oke, ini juga sama, kita ganti dengan VP ya. Nah, VP ya, sehingga sama tadi
pendengarnya kecepatannya 50 meter per sekon. Kita tulis 350 kurang 50 meter per sekon. Nah, hasilnya ya 350 tambah 50 400. 350 kurang 50 jadi 300. Sehingga kita bisa dengan sederhana ini nolnya kita hilangkan. Jadi kalau atas dicoret 2, bawah harus dicoret 2. Perbandingannya berarti berapa? 4:3. Nah, ya. Jadi perbandingan frekuensi yang didengar pilot ketika pesawat mendekat dan menjauh adalah 4/3. Ya. Nah, oke, demikian tadi ya pembahasan dan soal ya untuk gelombang bunyi bagian efek Doppler ya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan dihafalkan tipe soalnya, tetapi cobalah mulai belajar untuk membangun logika berpikir, gitu kan? Logika berpikir. Ya. Kemudian ya dipahami tadi, ya dipahami cara-cara mengerjakannya bagaimana, gitu ya. Nah, oke. Semoga dari tayangan ini bisa membantu kalian dalam belajar fisika, gitu kan? Tentunya lebih difokuskan nanti adalah bagaimana cara mengerjakan soal-soal tentang efek Doppler. Oke, nantikan video berikutnya untuk pembahasan materi-materi berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.